Timnas Indonesia jadi satu-satunya tim debutan di Piala Asia U23. Lawan berat Timnas U23 Indonesia jadi sorotan. Skuad Garuda Muda punya satu pemain gila. Simak informasi selengkapnya berikut ini. Jadi satu-satunya tim debutan di Piala Asia U23, Timnas Indonesia siap beri kejutan. Timnas U23 Indonesia berhasil mengukir sejarah pada September tahun lalu usai memastikan diri lolos ke putaran final Piala Asia U23 2024 untuk pertama kali. Timnas U23 Indonesia sendiri melaju ke putaran final usai menjadi juara grup K babak kualifikasi dengan torehan 6 poin. Catatan 6 poin ini diraih skuad Garuda Muda berkat 2 kemenangan atas Taiwan 9-0 dan Turkmenistan 2-0. Sementara itu di Piala Asia U23 2024 sendiri, Indonesia akan bersaing dengan 15 tim lain termasuk tuan rumah Qatar. Indonesia menjadi salah satu wakil Asia Tenggara bersama Vietnam, Thailand, dan Malaysia. Menariknya Indonesia menjadi satu-satunya tim debutan dari 16 tim peserta di turnamen 2 tahunan ini. Yang mana mayoritas tim peserta di Piala Asia U23 2024 sudah melakoni penampilan kelima dan keenamnya di turnamen tersebut. Meski berstatus tim debutan, PSSI menargetkan Indonesia lolos ke babak perempat final Piala Asia U23. Itu artinya Indonesia harus menjadi 2 tim teratas di grup A untuk mewujudkan target tersebut. Menurut jadwal, Indonesia akan memulai kiprah di Piala Asia U23 2024 dengan melawan Qatar pada 15 April. Skuad terbaik pun diharapkan dapat dibawa oleh Timnas Indonesia menuju Qatar untuk mewujudkan ambisi ini. Untuk itu, Ketua PSSI Erick Thohir memberikan sinyal akan melakukan komunikasi dengan klub pemain abroad Timnas Indonesia U23. Mengingat Piala Asia U23 memang bukan agenda FIFA dan klub kemungkinan bisa saja tidak melepas pemainnya. Jika tidak dilakukan negosiasi dari sekarang, kondisi ini berpotensi jadi masalah karena nasib Sintayong ditentukan di Piala Asia U23. Erick Thohir sendiri menjelaskan dia akan mencoba melakukan komunikasi terkait masalah ini. Dia ingin mendapatkan solusi terbaik karena beberapa pemain adalah skuad Garuda berkarir di luar negeri. Sosok yang memimpin Kementerian BUMN ini pun menegaskan bahwa dia ingin Timnas U23 Indonesia bisa mendapatkan prestasi. Dia juga dekat dengan beberapa pemain dan rutin melakukan komunikasi. Erick akan berusaha membawa pemain-pemain pilihan Sintayong untuk berlaga di Piala Asia U23 nanti. Saya ini pemimpin yang ingin tim saya sukses. Saya juga dekat dengan para pemain. Kadang-kadang saya WA. Saya justru tipe pemimpin yang mengapresiasi tim, mendorong tim supaya sukses karena saya yakin kesuksesan saya pun karena tim saya. Garansi tidak mungkin, tapi kita mendorong 110% pemain itu bisa gabung. Menariknya beberapa pemain seperti Elkan Bagot dan Pratama Arahan baru saja pindah klub. Mereka memang masih harus beradaptasi dengan tim barunya, tetapi skuad Garuda Muda membutuhkan 2 nama tersebut untuk berada di dalam tim ini. Tentu tuah Erick Thohir yang pernah menduduki jabatan elit di sepak bola internasional sangat dibutuhkan di situasi ini. Kelas berat mengenal 3 calon lawan Timnas Indonesia U23 di Piala Asia U23. Piala Asia U23 2024 akan bergulir di Qatar mulai pertengahan April mendatang. Ajang ini memiliki gengsi tersendiri. Selain sebagai ajang para pemain muda Asia untuk kemampuan, Piala Asia U23 2024 juga menjadi jalan menuju Olimpiade Paris 2024. Timnas Indonesia U23 sendiri ada di grup A. Di sana ada Jepang, Qatar, dan Yordania. Sintayong optimis bisa membawa Timnas Indonesia U23 ke babak perempat final Piala Asia U23. Sementara itu, mari sedikit mengenal calon lawan Timnas Indonesia U23 di babak grup Piala Asia U23 2024. Pertama, Timnas Qatar U23. Qatar menginvestasikan banyak uang untuk sepak bola. Mereka ingin meraih prestasi di level kelompok umur manapun, termasuk di Piala Asia U23 2024. Sebagai tuan rumah, ambisi Timnas Qatar U23 jelas tinggi. Pun dukungan yang akan mereka dapatkan. Tim yang kini ditukangi oleh sosok asal Portugal Ilido Valle juga kerap berbicara banyak di ajang Piala Asia U23. Prestasi tertinggi mereka sejauh ini adalah menduduki posisi ketiga. Australia U23.
Vidmar yang saat ini menjabat sebagai pelatih Australia U23 mengaku sudah mengenal calon lawan di grup A termasuk timnas Indonesia U23. Vidmar memastikan persiapan matang akan dijalani oleh anak asuhnya jelang turnamen yang akan digelar di Qatar nanti. Sebab dia mengincar satu tiket ke Olimpiade Paris 2024. Tentu Australia bukan lawan yang mudah buat Garuda. Sebab timnas Indonesia U23 Asuhan Sintayong pernah berhadapan dengan The Socceroos muda tepatnya pada kualifikasi Piala Asia U23 2022 lalu. Kala itu Merah Putih harus kalah 2 kali dengan skor 2-3 dan 0-1. Meskipun memang kala itu Australia U23 belum diasuh oleh Vidmar. Ketiga, timnas Yordania U23. Level timnas Yordania U23 sebenarnya tidak terlalu jauh jika dibandingkan dengan timnas Indonesia U23. Tim asuhan Abdullah Abu Zema itu bisa menjadi jalan bagi Garuda Muda untuk bisa melaju ke perempat final Piala Asia U23 2024. Timnas Yordania U23 banyak mengandalkan talenta dari liga lokal. Ada beberapa pemain mereka yang layak diwaspadai, misalnya sang winger andalan Seif Darwis. Punya pemain gila di timnas Indonesia, Sintayong disebut beruntung. Selain membungkam pengkritik yang memandang sebelah mata timnas Indonesia di Piala Asia 2023, nyatanya performa para punggawa Garuda juga membuat efek kejut bagi para pengamat sepak bola. Berisi pemain muda, nyatanya timnas Indonesia berhasil tampil mempesona meskipun tidak sempurna. Dalam hal ini, pundit senior Bung Binder menyebut nama pemain terbaik bagi timnas Indonesia di Piala Asia 2023 kemarin. Melansir dari kanal YouTube Bung Binder, ada satu nama yang disebut sebagai pemain terbaik selain Marcelino adalah Justin Hubner. Bung Binder berani memuji penampilan Hubner yang menurutnya bermain optimal untuk timnas Indonesia di ajang Piala Asia 2023. Saya sih mengira bahwa Justin Hubner adalah pemain terbaik bagi timnas Indonesia selain Marcelino Ferdinand. Tapi Justin Hubner ini mainnya gila, keras dia. Selain itu, tim perwakilan ASEAN di Piala Asia termasuk timnas Indonesia juga mendapatkan ulasan dari pengamat sepak bola Korea Selatan Lee Sang-yeon. Pengamat yang juga pernah melatih klub Korea Selatan Seongnam FC ini memuji bagaimana pelatih Sintayong mampu menembus prestasi dengan memecahkan sejarah bagi timnas Indonesia. Ada momen bagus di turnamen ini, tapi ada juga keberuntungan. Pelatih Sintayong meninggalkan rekor yang patut diacungi jempol, tapi dia juga mengakui beruntung. Dia mengakuinya, kata Lee Sang-yeon.